Eh, daripada kalian main HP ngegosip nggak jelas, mending kita ngebahas sesuatu yang bermanfaat. Mau bahas apa lagi sih, Rel? Mungkin ya sejarah Indonesia, yang mungkin ya sejarah Inter Indonesia atau konferensi meja bundar kan lebih bermanfaat daripada kayak gini. Sih. Boleh sih. Nanti bahas Sejarah-sejarah gitu. aku ada sih beberapa yang tahu. Kalian yang lain? Ada. Anda. Tahu. Bella satuin. Iya, tentang apa nih? Mungkin konferensi Inter Indonesia dulu kali ya. Kayak kita dari awal gitu ya. Iya, boleh. Oh, dari awal nih. Oke. Sepengetahuan saya nih, konferensi Inter Indonesia kan tuh mau melakukan pembicaraan nih ya yang ada di Jakarta, Bandung. Di situ pertemuannya itu dilakukan secara 2 kali. Nah, dari tanggal 20 sampai 23, ya kan? Sampai tanggal 31 sampai 2 Agustus. Nah, itu dilakukannya di Bandung sama di Jakarta. Nah, itu kan dilakukan tanpa temu tangan Belanda ya kan. Dan di situ para petinggi Indonesia itu dikumpulkan oleh BPO untuk melakukan pembicaraan dan penyamaan pandangan terhadap Indonesia. Pantes ya namanya konferensi Inter Indonesia, soalnya Indonesia semua ya gitu. Betul. Oke. Jadi guys, tadi kan Adit udah bahas konferensi Inter nih sedikit. Kalian ini ada yang tahu nggak? Soalnya aku penasaran gitu hasil dari konferensi Inter gitu. Oh iya, aku tahu nih. Hasil dari konferensi Inter Indonesia 1 dan konferensi Inter Indonesia 2. Aku jelasin dari konferensi Inter Indonesia 1 dulu ya. Cobalah. Hasil dari konferensi Inter Indonesia 1 diselenggarakan di Hotel Tugu, Yogyakarta pada tanggal 20 hingga 23 Juli 1949 dengan ketua penyelenggara yaitu seorang tokoh NIT, M. Tajudinor, dan ketua sidang pleno dipercayakan kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hasil dari konferensi Inter Indonesia 1 yang pertama adalah negara Indonesia Serikat resmi juga menjadi Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai RIS. Dua, RIS akan diketuai oleh Presiden Konstitusional yang dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat. 3, akan dibentuk 2 badan perwakilan yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara bagian Senat. 4, pemerintah federal sementara akan menerima kedaulatan bukan saja dari pihak Belanda melainkan juga dari Republik Indonesia. Yang kedua, konferensi Inter Indonesia 2 itu diselenggarakan di Gedung Indonesia Serikat, Jakarta Pusat pada tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 1949 nih. Hasil dari konferensi Inter Indonesia 2 itu dipimpin langsung oleh Sultan Hamid II. Hasil konferensi Inter Indonesia 2 juga mencakup cukup luas. Yang pertama tentang ketatanegaraan, yang kedua tentang keuangan dan perekonomian, yang ketiga tentang keamanan, dan yang keempat tentang kebudayaan. Pada konferensi itu, pemerintah RI dan BFO menyetujui pembentukan Komisi Persiapan Nasional untuk bertugas menyelenggarakan suasana tertib sebelum dan sesudah konferensi meja bundar nantinya. Bagus banget ya. Aku juga baru tahu tuh. Yes. Thank you aja. Speechless. Oke. Apalagi sih yang dibahas di sini? Kalau nggak salah ya, setauku konferensi Inter Indonesia itu persiapan dari konferensi meja bundar nih. Iya bener. Iya sih. Terus juga kalian tahu nggak sebelum konferensi meja bundar dilaksanain ada 3 perjanjian. Oh, perjanjian apa tuh? Iya, perjanjiannya itu ada perjanjian Linggarjati. Kalian mau dengerin? Oh dong. Oke. Aku tahu sedikit nih, ayo kita berbagi. Jadi, perjanjian Linggarjati itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 25 Maret 1947. Nah, isi dari perjanjian Linggarjati itu menyatakan bahwa Belanda itu sepakat nih guys, ngakuin Indonesia secara de facto melalui 3 wilayah, tapi Jawa, Sumatera, sama Madura. Tapi si Belandanya ini malah ngelanggar perjanjian itu. Dengan apa coba dia ngelanggar? Apa itu? Ya dengan cara dia mengeluarkan reaksi agresi militer 1, di mana dia nyerang Jakarta dan membuat para petinggi Indonesia itu melarikan diri ke Yogyakarta. Jahat banget. Iya kan? Ya udah tuh kan, ada lah itu kayak konflik. Nah, jadi muncullah perjanjian kedua, perjanjian Renville. Jadi perjanjian Renville itu dilaksanakan langsung di kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Nah,
isi dari perjanjian itu ya udah pasti untuk memperbaiki konflik sebelumnya kan. Tapi ada kerugian nih di Indonesianya. Apa tuh? Karena isi perjanjian ini tuh menyangkut wilayah Indonesia yang semakin diperkecil. Ini cuma di bagian Jawa aja, bayangin kecilnya kan itu. Gila, bikin Jawa doang. Iya kecil kan. Kecil banget. Tapi Belanda malah ngingkar janji itu lagi dengan cara dia ngeluarin reaksi agresi militer 2, di mana Belanda ini tuh kayak nyerang Jakarta, terus melumpuhkan pemerintahan, sama dia itu menahan Soekarno sama Hatta. Tapi pada saat menahan itu, Soekarno sama Hatta ini udah ngasih mandat duluan nih ke Syarif Syafruddin untuk membuat pemerintahan baru, di mana pemerintahan itu tuh berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, pemerintahan darurat Bukit Tinggi ini ya bertugas untuk menggantikan posisi pemerintahan yang udah dilumpuhkan Belanda kan. Nah, yaudah kan banyak kan konflik yang terjadi tuh kan. Akhirnya ada tuh yang namanya perjanjian Romroyen yang terakhir guys. Nah, perjanjian terakhir ini dilaksanakan pada tanggal 14 April sampai 7 Mei 1949, yang dimana perjanjian ini akhirnya dapat mengatasi konflik-konflik sebelumnya, dan ini menjadi pijakan kepada Indonesia dan Belanda untuk menuju konferensi meja bundar. Wow. Iya ya. Emang konferensi meja bundar itu mengkaji apa aja? Bagus Res. Karena udah pasti Belanda sama Indonesia itu kan ngadain konferensi meja bundar kan. Nah, udah pasti ada yang dibahas guys di situ. Di antaranya nih aku tarik di garis besar aja ya. Ada pengakuan kemerdekaan, kekuasaan, pembentukan RIS. Apa itu RIS? Tahu nggak RIS? Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat. Keren. Oke. Kemudian pembagian kekayaan hingga penarikan pasukan Belanda. Tanya. Iya, menurutmu paling sensitif itu apa sih? Di agenda itu. Iya. Kalau menurutku ya yang pembagian kekayaan itulah. Iya sih, uang ya kan. Iya, tapi tau lah kalau ada duit itu sensitif kan, Iya, apalagi betul di sih. buat negara, bayangin. Ah. Jadi isi dari agenda pembagian kekayaan itu kan Belanda ini punya banyak lahan, infrastruktur gitu kan di Indonesia. Jadinya itu kesepakatan yang didapat itu Belanda itu ngasih hutangnya ke kita, jadi kita ngambil alih hutang Belanda gitu sebesar 4,3 miliar gulden. Bayangin dari 6,5 miliar gulden, terus kita ngambil hutangnya sih, iya kan? Iya sih. Ya kayak mana lah, ya itu yang udah disepakati kan. Kemudian ada juga kesepakatan kedua yang dimana perusahaan-perusahaan Belanda ini akan tetap berjalan di Indonesia, namun tetap berada di bawah kekuasaan Indonesia guys. Oh gitu ya, Nat. Iya, Ini Belanda nih jahat kali ya. ampun. Teman-teman yang lain tahu nggak mengenai hasil dari konferensi meja bundar itu? Tahu. Apa tuh? Tahu pengakuan hasil konferensi meja bundar itu yang pertama ada kayak pembentukan atau pengakuan kedaulatan, lalu ada pembentukan Belanda, ada Maslahin Barat, Irian Barat. Apa itu? Irian Barat, tahu nggak? Oh, iya. Tahu tuh, Irian Barat itu Papua loh yang kita kenal sekarang. Nah, terus ada yang lanjutnya pengembalian aset, terus pembayaran hutang kayak nanti tadi bilang. Nah, itu hasilnya di situ. Terus ada yang terakhir itu penarikan tentara Belanda ke Indonesia. Ya kayak nggak jauh beda juga nggak sih sama agenda yang Hasil itu. iya, agendanya itu hasilnya ya. Iya. Apa gitu? Selanjutnya sih aku tuh tadi kan ada nih pemberian kedaulatan dari Republik Indonesia Serikat. Teman-teman tahu nggak sih, rupanya Republik Indonesia Serikat ini nggak diterima loh sama Indonesia-nya sendiri. Bisa? Soalnya ya pada 27 Desember 1949 itu kan udah dikasih nih. Belanda malah membagi Indonesia itu jadi 15 bagian nih. Ada 6 bagian negara yang masih belum merdeka, terus selanjutnya itu ada 9 daerah otonom atau federal gitu. Jadi kayak lah pokoknya. Teman-teman mau nggak disebutin atau gimana nih? Negara itu. Mau lah kawasan juga. Ya, boleh. Jadi yang pertama itu ada negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, terus ada negara Madura, terus ada negara Pasundan atau teman-teman sekarang bisa sebut sebagai Jawa Barat nih. Selain itu ada nih kan daerah-daerah otonom tadi kayak Kalimantan Besar, terus ada Kalimantan Tenggara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, terus juga Jawa Tengah, Bangka Belitung, dan Riau Kepulauan kayak kita sekarang. Juga ya.
Iya dong, kita juga ada bagi dulu sama Belanda pas itu. Kak, kenapa sih pada saat itu mereka mau kembali lagi ke NKRI? Ya, yang tadi ya seperti yang aku bilang, rakyat Indonesia Serikat, rakyat Indonesia ini kayak nggak puas gitu loh sama hasil konferensi meja bundar. Dia kayak, ih kok itu nggak sesuai sama cita-cita proklamasi 17 Agustus. Iya, bener-bener Terus ya teman-teman, di Republik Indonesia Serikat ini itu wilayahnya tuh orang-orangnya banyak nih menemukan ketidakstabilan, ketidakseimbangan, baik itu dari bidang ekonomi, bidang politik, itu kayak banyak banget tuh masalah mereka. Selanjutnya itu karena dari banyak masalah itu muncul nanti tuntutan-tuntutan yang sebenarnya dibenarkan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikatnya itu sendiri, pasal 44 sama 43. Nah dari situ muncul nih kayak apa ya, seperti tuntutan, yakni kita bisa sebut nih ketua dari Partai Masyumi atau Muhammad Natsir. Nah, Muhammad Natsir ini udah disebut piawai ini dalam bidang politik. Nah, jadi dia menyampaikan nih mosi integral Natsir kita sebutnya. Nah, gagasan ini disahkan oleh Senatnya Republik Indonesia Serikat, terus juga sama DPRS-nya juga disahkan nih. Jadi pada 8 Maret nih 1950 mereka ini mengeluarkan yang namanya Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950. Nah, dari situ wilayah-wilayah dari Republik Indonesia Serikat ini mulai bergabung sama Republik Indonesia. Contohnya itu tadi kan ada Madura nih. Madura ini mulai bergabung ke Republik Indonesia di Yogyakarta. Nah, jadi kan makin banyak nih bergabung. Tanggal 22 April 1950 itu akhirnya Republik Indonesia Serikat ini tinggal 3 nih, tinggal NIT, tinggal negara Sumatera Timur sama negara Republik Indonesia itu sendiri. Nah, akhirnya dibicarakan akhirnya mereka ini meluncurkan yang namanya Piagam Persetujuan pada 19 Mei 1950. Yang pertama itu adalah kesepakatan bersama untuk membangun kembali negara kesatuan Republik Indonesia nih teman-teman. Terus yang terakhir itu mereka ini menyempurnakan konstitusi Republik Indonesia Serikat itu dengan menyampurkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Panjang juga prosesnya ya. Ih, coy. Selain konferensi itu jangan lupain juga dong elemen masyarakat, Oh iya ya. Contohnya? Contohnya gimana? peran wanita. Kan nggak ada yang tahu. Kalian mau tahu apa? Mau tahu aja? Mau tahu banget? Tahu aja. Wanita. Oke, ini karena kita wanita ya. Oke. Nih aku kasih tahu pada periode revolusi itu seluruh rakyat Indonesia ikut berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari bangsa Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia setelah menyerahnya Jepang dari pihak sekutu. Nah, itu salah satunya peran wanita kan. Terus juga kalian tahu nggak, mereka sampai ngebangun organisasi gitu loh. Dalam kesibukannya menjadi seorang ibu dan istri, mereka ikut berkontribusi dalam mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terus Itu emangnya pas zaman itu wanita-wanita itu nggak dibatasi ya kan? Kalau kita tahu kan orang-orang dulu sangat ini kan, apa ya, kayak nggak kesetaraan gender banget ya sama wanita. ya benar-benar dibatasin tahu. Mulai dari pendidikan, peran politik, dan hak sosial. Dari pendidikan, mereka hanya dikasih ini loh, pendidikan informal yang dasar gitu, kayak mengurus rumah, mengurus suami, mengurus rumah tangga, kayak gitu. Terus kalau misalnya peran politik, mereka dibatasi kayak hak suara, mulai dari hak suara hingga hak kedudukan kepemerintahan tuh nggak boleh. Terus kayak hak sosial, karena wanita sering dipandang lemah ya, kayak rendah gitu kan. Jadi mereka tuh hanya diharapkan mengurus rumah tangga gitu loh, gitu. Terus habis itu kan banyak tuh pas pada masa itu dibangun organisasi-organisasinya. Itu pertama ada organisasi WANI, Wanita Negara Indonesia, itu di Jakarta. Terus ada apa ini namanya, Barisan Wanita itu di Surabaya. Terus Laskar Putri di Surakarta, dan Laswi itu Laskar Wanita itu di Bandung. Aku mau tahu dong perbedaannya Laskar Wanita sama Laskar. Oh iya, itu ada perbedaannya. Kalau misalnya Laskar Putri ya, itu organisasinya mulai dari umur deh, dari segi umur. Kalau Laskar Putri itu dia kayak gadis remaja gitu loh. Terus perannya juga mereka kayak sebagai pengintai atau kurir gitu, maksudnya kayak kurir informasi, bukan kurir yang gimana ya, kurir informasi. Terus habis itu kalau organisasinya mereka tidak berstruktur yang seformal
militer-militer lainnya. Terus kalau misalnya laskar wanita ya, mereka tuh umurnya yang di atas remaja gitu loh, kayak yang Tua gitu ya. kayak dewasa. Terus perannya mereka tuh langsung terjun ke medan perang, bertempur lah gitu. Terus kalau organisasinya mereka sangat berstruktur dan mempunyai hierarki yang jelas. Tuh, Katanya banyak kok organisasinya cuma itu aja. kan belum selesai, Margot. Oh maaf ya. Nih, ada juga nih organisasi atas dasar keagamaan, itu wanita Katolik, wanita Taman Siswa, terus Muslimat, Aisyah, sama pemuda Taman Siswa. Pemuda Putri Indonesia, maaf. Gitu. Heeh. Emangnya kalau udah dipecah belah kayak gitu, gimana sih cara mereka menguatkan atau ngasih tahu kalau peran dari wanita ini begitu besar? Kan udah kepecah belah tuh. Maka dari itu kan udah banyak tuh organisasi yang dibangun, maka dari itu diperlukan wadah yang bersifat nasional. Kan dibentuk tuh wadah yang bersifat nasional untuk yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan dan tenaga para wanita Indonesia. Apa sih organisasinya? Mau tahu nggak? Namanya tuh Perwani, Persatuan Wanita Negara Indonesia. Kan tadi ada tuh aku sebutin Wanita Negara Indonesia. Adanya dua wadah tersebut belum mampu menampung segala aspirasi wanita. Maka dari itu diperlukan wadah yang lebih luas dan lebih besar untuk menyatukan kesatuan wanita Republik Indonesia. Terus, Perwani Yogyakarta mengusulkan agar diselenggarakannya Kongres Wanita bertujuan untuk menyatukan ideologi dan membentuk badan persatuan yang bertujuan untuk menyatukan gitu loh, mewadahi seluruh aspirasi wanita, menyatukan segala aspirasi wanita gitu, biar mewadahi semuanya gitulah wanita-wanita Indonesia untuk mempertahankan Indonesia yang telah dicapai. Maksudnya kayak kemerdekaan Indonesia kan telah dicapai nih. Jadi karena adanya itu kayak tetap mempertahankan gitu loh. Terus hasil dari kongres itu, dari gerakan wanita itu menjadi Perwari. Tanyalah Perwari apa? Apa itu Kak? Persatuan Wanita Republik Indonesia. Terus itu kan, oh iya aku mau kasih tau ya, dilaksanakannya kapan? Jadi aku mau nanya itu padahal. Itu tanggal 17 hingga 18 Desember 1945 di Klaten. Terus sekarang Perwari ini berpusat di Yogyakarta, diketuai oleh Nyonya Mangun Sarkoro, dan dengan putusannya itu mereka putuskan kayak menyiapkan dalam suatu program urgensi menyiapkan diri dari pembela negara. Tuh. Media cewek dulu. Iya, keren kan? Memang keren banget sih pahlawan kita dulu. Terus lanjut. Tapi selain peran perempuan masih ada peran seniman yang kurang tersorot. Oh iya, betul. Kayak mereka itu selalu memberikan semangat ke para pejuang di medan perang. Contohnya ya, mereka itu ciptain lagu-lagu perjuangan, terus coret-coretan di kanvas, puisi-puisi gitu. Seniman banget. Terus kalian mau tahu nggak mereka dikirimnya lewat apa? Apa tuh? Lewat surat kabar atau media elektronik. Media elektroniknya seperti Radio Republik Indonesia. RRI ya? Iya, benar-benar. Kan dulu belum ada televisi ya. Apalagi WA. Iya betul. Nah teman-teman, nggak cuma ada peran wanita sama seniman, peran sastrawan juga ada loh. Iya, betul. Nah, yang pertama itu ada merekam sejarah melalui karya sastra seperti puisi, prosa yang berfungsi sebagai dokumentasi sejarah. Banyak sastrawan Indonesia yang berkontribusi pada masa revolusi itu, sehingga generasi mendatang dapat memahami dan menghargai perjuangan para pahlawan. Poin yang kedua itu ada pada masa revolusi, para sastrawan berperan dalam revolusi nasional. Mereka ikut berjuang dengan mempengaruhi opini politik. Mereka berkontribusi melalui tulisan ataupun pidato yang mampu mendukung perjuangan kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang. Poin yang ketiga yaitu sastra digunakan untuk menyampaikan informasi situasi politik pada saat itu. Ini membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kemerdekaan dan perjuangan melawan penjajah. Dengan itu, sehingga para sastrawan dapat memperkaya pengalaman, menanamkan kesadaran, dan menumbuhkan kepekaan. Tapi, Mak, siapa sih salah satu tokoh yang berkontribusi dalam masa revolusi Indonesia? Iya tuh siapa tuh? Yang pertama itu
saya tahu ya, salah satunya Pramoedya Anantatur. Yaitu pada masa revolusi, Pramoedya dianggap sebagai musuh Orde Baru karena pandangan politiknya dan kritiknya yang menyinggung terhadap pemerintah. Sehingga ia ditangkap dan dipenjara tanpa proses pengadilan dan tidak ada bukti yang jelas. Bayangkan teman-teman, kayak kita nggak ada bukti jelas, kita dituduh. Jam kali gak sih? Apalagi pada masa itu ya. Bayangkan kayak dijajah. Nah, oleh karena itu, ia menjalani hidup yang kelam selama 14 tahun di pengasingan di Pulau Baru, di mana ia 14 tahun, guys. Bayangkan. Nah, tidak hanya di situ, guys. Dia ditahan di pulau terpencil, yaitu di Maluku, sebagai tempat pengasingan bagi tahanan politik pada saat itu ya. Nah, dan juga selama penahanannya, Pramoedya sempat dilarang menulis dan karya-karyanya sempat dilarang terbit oleh Kejaksaan Agung karena dituduh mengandung unsur komunisme. Bayangkan kayak mana sebegitu menderitanya, udah ditangkap, dilarang, mana dia ada pekerjaannya sastrawan ya. Aku nggak bisa bayangkan sih teman-teman. Nah, sendiri kan ya. Karena dia berupaya, dia menghasilkan karya. Yang pertama itu ada namanya Keluarga Gria. Nah, yang diterbitkan pada tahun 1951. Novel ini mengisahkan tentang keluarga Abila, seorang janda dan anak yang hidup di masa Revolusi Nasional Indonesia melawan penjajahan Belanda. Novel ini menggambarkan tentang semangat cinta tanah air dan bangsa melebihi cinta terhadap keluarga dan diri sendiri. Yang kedua itu ada yang dikeluarkan, yaitu Bukan Pasar Malam, yang diterbitkan pada tahun 1951. Novel ini menggambarkan tentang seorang tokoh yang harus menghadapi kenyataan pahit dan membuat keputusan sulit dalam hidupnya. Nah, novel ini menggambarkan tentang perjuangan seorang individu melawan sistem yang tidak adil dan bagaimana mereka seringkali menyerah pada keadaan yang terjadi pada saat itu. Ya, gimana teman-teman? Menarik banget kan? Kayak sama novelnya. Cari lah yuk. Boleh lah ya nanti ya kita. Ya, siapa tahu ya. Jangan jauh-jauh deh dari wanita, seniman, sama sastrawan. Kalian tahu nggak sih? Pelajar kayak kita dulu itu juga berperan besar tahu dalam meraih kemerdekaan. Oh iya. Itu. Soalnya kita juga pelajar. Iya, sama gimana tuh? Dulu tuh dalam meraih kemerdekaan, mereka tuh rela mempertaruhkan nyawa mereka demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Wow, keren banget sih, Bang. Masih kecil udah mempertaruhkan. Sejak era pergerakan nasional, organisasi-organisasi pemuda itu emang bertumbuh pesat nih di tanah air kita. Organisasi-organisasi ini pula yang melahirkan tokoh-tokoh yang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Salah satunya itu ada organisasi IPI. Tahu nggak kepanjangan IPI apa? IPI itu Ikatan Pelajar Indonesia. Organisasi IPI ini menghimpun para pelajar yang berada di Yogyakarta dan Magelang. Terus selain organisasi IPI, rakyat Indonesia itu juga membentuk tentara pelajar atau TRIP. Sesuai namanya, tentara pelajar ini menghimpun para pelajar menengah yang dilatih sebagai prajurit pertahanan rakyat. Keren banget ya. Di SMP. Iya, ada di mereka tuh masih duduk di bangku SMP dan SMA. Kita. Selain para pelajar SMP dan SMA, ada juga tuh peran mahasiswa. Peran mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Udah nggak asing banget. Ini sebagai pelopor lah yang melahirkan tokoh-tokoh politik yang berperan banget dalam revolusi nasional. Keren ya. Gila sih. Keren semua sih. Ini aku nambah wawasan loh ini gara-gara kita ngumpul-ngumpul kayak gini. Betul sih. Jadi banyak tahu. Yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Aku jadi terbuka sih, dulu aku kayak ngiranya orang-orang yang berkontribusi kayak orang dewasa, rupanya ada pelajar, ada mahasiswa lagi. Ada pula yang kayak
pada pelajar yang menengah itu kayak bayangkan mereka mempertaruhkan nyawa. Gila sih pengorbanannya, nasionalisnya, patriotismenya. Wow, patut dicontoh. Kita harusnya kayak nyontohnya seperti itu ya. Iya benar-benar betul banget. Deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 nomor urut 5 mata pelajaran sejarah guru pendamping Ibu Ratna. Di sini kami udah sama-sama diskusi nih mengenai konferensi Inter Indonesia dan konferensi Meja Bundar teman-teman. Sekaligus kami di sini juga membahas mengenai peran para perempuan ya, Ca. Juga peran para sastrawan, para pelajar juga ya, para seniman. Nah, dari sini kami mengharapkan kepada teman-teman semua bahwa kita itu harus meningkatkan rasa respek kita walaupun itu adalah bagian-bagian kecil daripada masyarakat tersebut. Nah, untuk tambahan, kami mengajak untuk teman-teman semua bahwa kalau misalnya ngumpul-ngumpul mending kita bahas yang berbobot lagi baca orang aja. Oke, cukup deh. Udah sore, pulang nggak sih? Ya belum. Iya sih. Jadi cepet nih. Tadi cari ini. Sebelum kita pulang, kita kenalan dulu nggak sih? Boleh. Dimulai dari Resti dulu nih. Perkenalkan nama saya Nadia. Perkenalkan nama saya Ayu. Aku Amira. Aku Suci Dwi Putri Rahmawati. Saya Muhammad Idit Saputra. Aku Muhammad Farhanudin Saputra. Aku siapa Viena? Hai, aku Maria Berarti. Jadi kita kami balik dulu lah guys. Bye. Yeah.